Hello gamers, welcome back to another episode of Mind Meta Podcast. Welcome back. Kemarin, gua ngerank nih Mobile Legends dari jam 9 sampai jam 11. Kalau lo tahu, gua kalah semua itu. Dari 3 jam lo bayangin dari Mobile Legends yang 9 sampai 12. Nah, bodohnya gua, 3 game pertama gua udah kalah terus tuh, lose streak kan. Tapi gua lanjutin. Wah, gue gak ngerti juga sih sama diri gue sendiri. Tapi yang gue lihat ya, itu tuh nggak ngaruh banget sama performa gue. Maksudnya kayak, gue udah sadar nih gue kalah. Udah kalah. Tapi jelek. Lo lagi bau banget gitu. Iya. Ya? Blunder mulu. Bahkan gue sampai ngata-ngatain jungler tim. Oh ya, emang pasti. Iya. Nah, lu pernah nggak kalau kayak gitu? Oke, lo streak. Lo streak gue bilang sering parah banget ya. Enggak sering, gue gak sering. Lo streak tuh, gue nerapin ada sistem menarik sebenarnya yang gue denger ya. Waktu itu gue dikasih tau kan gue mainnya Dota ya. Dota itu kan segame lebih lama. Kalau di Mobile Legends mungkin bisa 2 kali 3 kali lebih lama. Gue dikasih taunya, tipsnya, lo main biar rank lo aman gitu ya dari risiko. Lo terapin best of 3. Soalnya lo main best of 3. Lo udah kalah 2 kali, udah artinya lo udah kalah di hari itu. Jadi gue sering kayak udah 2 gitu kalah kan. Ya masa sih sekali lagi nggak menang. Akhirnya dicoba lagi, kalah lagi. Akhirnya itu udah biasanya udah batasnya. Jadi rank gue lebih terjaga. Sama selain rank gue, sanity gue, kewarasan gue itu juga lebih terjaga. Psikisnya nggak kena gitu. Psikisnya nggak kena. Jadi gue nyari-nyari kan sebenarnya. Kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan kayak gitu? Pernah ada nggak penelitiannya yang meneliti ini? Dan ternyata yang gue temuin tuh ada. Kalau di game mungkin di kalangan gamers lebih familiar sama tilt kali ya. Oke. Lo pernah dengar nggak tilt? Sering tilted. Ya biasa ketika kalah terus, lose streak, biasanya nge-tilt. Dan memang di penelitian yang gue baca, orang yang nge-tilt itu cenderung performanya menurun. Oh ya. Jadi kayaknya emang emosi aja sih jadinya. Jadi kalau lu udah kalah berkali-kali, lu tadi tilted ya bahasanya. Justru next game-nya kenapa lu cenderung pasti kalah lagi karena performa makin turun. Malah ya lu bayangin sendiri kan udah kalah terus. Kalau mungkin lu lebih berkurang ya. Kalau gua kan agak gila juga kadang main Mobile Legends ya. Bisa berapa game terus-terusan gitu. Iya. Gua malah memang makin kacau sih. Gue kemarin sadar kayak, oh kok skill gue makin lama makin miss terus nih. Terus kayak, oh kok pergerakan gue kebaca banget gitu sama ini. Karena memang pikiran gue kacau gitu. Dan jadinya harusnya di situ bisa tuh gue lakukan sesuatu gitu supaya bisa reset lagi kondisinya. Oke. Dari tilt itu sendiri ya. Tapi kalau gue kenapa nerapin yang tadi? Karena emang gue setuju sih beban mentalnya ya atau pikirannya itu gede banget kalau lu streak, apalagi di Dota gitu. Lu bayangin aja lu udah invest berjam-jam, udah invest bermenit-menit. Dan menurut gua main Mobile Legends, gua main Dota juga, gua main dua-duanya. Menurut gua Dota itu beban pikirannya jauh lebih gede daripada Mobile Legends. Lu main sekian menit dengan load segitu banyak, tugas yang segitu kompleks, habis itu lu kalah. Capek coy, kayak investasi bodong anjir. Investasi bodong ke waktu gitu kan. Udah gitu, lu diterusin lagi sama next game, lu kalah lagi. Wah itu kalau diterus-terusan terus kayak gitu, pusing gue. Maksudnya, kalaupun gue lanjutin, udah gue masih pusing nih sama game sebelumnya, gue lanjutin lagi, pusing sebelumnya gue belum hilang. Beresnya, wah udah gue bengong doang, anjir, memang gue hilang, gope gitu kan, lost streak berapa kali. Enjoyment dari gamenya juga hilang gitu kan sebenarnya. Tadi kita udah bahas lost streak nih. Terus kayak kalah. Selain itu kira-kira biasanya apa sih yang lu rasain triggernya tuh? Mulai emosi kalau lagi main tuh apa sih biasanya? Oke, ini tilt ya. Tilt tuh sebenarnya kalau di Dota dulu gue udah ngeras kayak bahasa-bahasa umum aja sih. Oh ini tilted nih kelihatan gitu kan. Itu kalau dibilangnya player tuh udah mulai ngaco lah mainnya, decision-nya udah mulai aneh. Terus misalkan udah mulai insulting lewat kata-kata. Nah itu biasa kita bilang tilted. Kalau gua biasanya ngelihatnya kalau di Dota ya, tilted itu hal-hal kecil sih kadang. Contoh, kalau di Dota tuh kan last hit lu dapat gold. Nggak dapat last hit lu cuma dapat hikmah doang. Sama EXP. Kalau misalkan lu lagi clear wave gitu ya, clear wave, apalagi lu main core, posisi 1 sama 2, carry sama mid. Itu kan emang lebih butuh gold ya dibanding role lain. Lo lagi clear wave nih, lo lagi ngejar timing item lo, terus tiba-tiba support datang. Dar, kelar tuh, wave-nya habis.
goldnya ke dia semua dong, last hitnya di dia soalnya. Lu padahal misalkan sekian gold lagi kebeli itu item yang lagi lu queue kan. Capek coy. Lu berarti harus jalan lagi dulu ya ke camp jungle mana, atau lu jalanin lagi wave-nya nunggu 30 detik lagi untuk nyari duit segitu lagi. Oh itu capek coy. Karena kalau Dota tuh matter of seconds banget. Lu miss satu momen, domino effect ke momen selanjutnya. Fun fact juga sih, sesuai sama yang lo omongin tadi, ada peneliti melakukan survei ke player, kalau nggak salah League of Legends. Oke. League of Legends, apa sih yang ngebuat mereka tilt? Gitu. Ya. Jadi ternyata 36% itu cukup besar di situ. Ya, pasti. Menjawab bahwa teammate-nya. Jadi teammate itu sebenarnya trigger terbesar juga nih buat tilt gitu. Maksudnya teammate tuh dalam artian tadi mungkin ngaco gameplaynya, nggak tahu arahnya, atau nggak komunikatif juga gitu bisa jadi. Sebenarnya kalau iya bener sih, dari teammate kalau dipikir-pikir lagi ya, apalagi lo mau main solo ranked nih, solo ranked di ML aja, kan draft pick ya kita, kalau ranked kan draft pick. Lo lihat nih, oh di tim gua Rome-nya udah udah nge-show hero-nya Saber. Itu udah mulai ngedumel sendiri sih gue. Udah kayak gitu, terus last pick kan. Nggak ada tank. Aduh, udah males banget tuh gue liatnya. Udah ke bawah tuh sampai gitu. Jadi itu tuh emang ada penelitiannya juga. Ternyata tilt itu sifatnya pelan-pelan gitu. Jadi lama-kelamaan makin menumpuk. Misalkan kayak tadi lo bilang, dari draft nih. Oh, dari draft dia udah pick yang kurang optimal. Bahasanya. Yang kurang optimal, tapi di gamenya juga ternyata dia mainnya ngaco. Nah, itu lama-lama emosi tiltnya itu tuh menumpuk gitu. Jadi awalnya cuma, ngaco nih. Itu lama-lama, bisa main nggak sih? Gitu, lama-lama. Akhirnya itu mengacaukan pikiran kita ternyata. Pikiran dan juga akhirnya ke gameplay. Karena kita nggak fokus, gameplaynya juga hilang. Benar. Gue kemarin baru nonton klip menarik dari podcast pro player Dota, namanya Sep. Sama dia bikin podcast, dia bintang tamu. Gue nggak tahu pertama atau enggak, tapi bintang tamu di klip itu Queen namanya. Jadi Sep ini tuh dulu offlaner dari OG, TI winner 2018 sampai 2019. Jago lah ya, basically dia jago kan. Nah, dia ngobrol sama Queen. Queen nih mid laner, sekarang kayaknya lagi off agent deh kalau nggak salah. Dia tuh cukup mendominasi lah di mid waktu 2024 sama 2025 kayak masih kemarin. Dia ngobrol soal sebenarnya Dota itu menurut lu sekarang nih trennya gimana sih gitu kan. Nah, ada pertanyaan menarik soal team play di Dota. Saya tuh nanya, menurut lu seberapa penting sih team play gitu kan? Team play sekarang tuh gimana trennya? Queen tuh jawab gini, singkatnya ya, ini dari yang gue tonton, singkatnya gini. Dota itu more like solo game instead of team play. Oh iya, kok gitu? Nah, ya agak kontroversi dong. Itu kan 5-5 gitu, harus komunikasi apa segala macam. Tapi menurut dia kayak gitu, kenapa? Karena di Dota itu setiap role, lu punya job desk yang kompleks banget. Posisi 1 carry, lu harus ngitung kapan lu harus ke jungler, lu kapan lu harus nge-clear wave, kapan lu harus last hit. Last hit itu kan lu adu cepet-cepetan. Jadi di Dota tuh lu creep lu bahkan bisa lu deny. Oh iya. Jadi biar nggak di last hit sama lawan. Lu adu last hit sama musuh, harus tahu timing kapan item lu jadi power spike item lu harus didapatnya kapan, di menit berapa. Itu lo tuh gede banget. Nah, kalau misalkan lu masih bisa mikirin temen lu, atau lu bahkan jadinya mikirin temen lu, lu kayaknya harus buat ini deh, lu kayak harus kesini deh, udah capek duluan, gitu. Sedangkan job desk lu udah banyak banget dan nggak tahu apakah itu kepegang atau nggak, kasarnya gitu. Jadi menurut dia, the best way to play Dota in competitive is to focus on your job. Gitu, fokus ke sebenarnya apa sih tugas lu dan do your best gitu di situ. Percayalah temen lu juga akan melakukan hal yang sama. Jadi nanti kalau dipaduin, jadi itu sinkron. Makanya daripada lu fokus ke temen lu harus bikin apa, temen lu harus kemana, harus ngapain, jadinya malah ngebagi pikiran. Nah, itu yang sebenarnya jadinya tuh kalau di casual games atau di public gitu ya, jadinya bikin tilted. Karena gue udah capek duluan, temen gue harusnya kayak gini, kenapa enggak? Sedangkan mungkin dari sudut pandang si tim lain kita, kalau bener ya, karena sekali kalau bener, itu mereka kan mikirnya, oh ya menurut mereka harusnya seperti ini yang bener gitu. Jadi beda-beda. Iya, karena nggak ada komunikasinya juga bisa menjadi faktor tuh ya, menambah marahnya frustasi. Benar. Tapi yang menarik lagi nih di penelitian itu yang sama, yang cukup besar menjadi faktor trigger tilt itu self performance gitu. Lu pernah ngerasain nggak? Dari lu main nih, lu ngeliat diri lu sendiri main,
dari performance lu, entah lu kalah by one, entah kalah laning, di punish di laning tuh, pernah nggak lu sampai jadi tilt gitu? Pernah. Apalagi kalau di Dota itu kan lu mati sekali itu kerasa waktunya, kehilangan berapa wave. Apalagi kalau misalkan lu mati nih kan lu pasti TP ya. Kalau abis itu lu mati lagi karena kebodohan lu, itu kesel banget sih. Lu mati nih, nunggu dong ada death time-nya kan. Berapa lama lu respon lagi. Abis lu respon, si TP lu belum beres cooldown. Lu jalan kaki, walk of shame anjir. Dari ancient sampai lane. Walk of shame. Iya, jalan kaki ke lane, belum punya sepatu, berapa lama. Cuma nungguin doang, gue ngeliatin musuh gue udah farming tuh gitu. Iya. Gue kalau di Mobile Legends sih biasanya, mungkin kalau kalah retry tuh ya, kalau lagi main jungler tuh kalah retry udah, kena beban mentalnya tuh, frustrasinya tuh tinggi banget tuh. Apalagi kalau Lord ketiga, Lord ketiga tuh udah lempar HP itu. Gerah aja. Tapi itu juga yang menarik, lempar HP. Lu ngomongin lempar HP, kita punya pengalaman kan. Maksudnya banyak juga tuh di orang nge-stream mungkin yang sangat-sangat marah, sangat frustrasi, nge-tilt, jadinya ngerusak itu. Di penelitian itu juga, ini penelitiannya memang cukup panjang ya. Dia nemuin bahwa ada dampak negatifnya di situ juga, ada kemungkinan memunculkan perilaku toksik gitu. Toksik. Ya lu pasti pernah kan? Gue juga jujur kalau lagi udah nge-tilt gitu, udah ngata-ngatain teman, ngata-ngatain lawan, semua orang dikata-katain. Tapi ya itu kan jadinya nggak sehat gitu sebenarnya. Temen gue kalau udah tilted ngatain orang tua tim. jangan ya gitu sekalian. Jangan ikutin. Tapi itulah maksudnya yang muncul gitu. Ada lagi penelitian lain sebenarnya. Jadi dia tuh mau benar-benar mengembangkan kuesioner tentang tilt gitu. Kalau di psikologi kan ada salah satu alat ukurnya kan kuesioner gitu ya. Nah, dia itu nyambungin sama kesehatan mental juga gitu. Jadi dia nyambungin, hitung korelasi antara level tilt dengan kalau nggak salah kesehatan mental, something about kesehatan mental gitu. Jadi ternyata dampaknya korelasinya positif. Jadi artinya lu kalau nge-tilt itu tuh buruk juga buat long term mental lu gitu, kesehatan mental lu. Kalau lu sering tilted gitu ya di dalam game, justru lu yang tadinya mau senang-senang di game, malah jadi capek sendiri, malah jadi pusing, malah jadi stres. Tapi bener sih itu yang gue sering lihat juga kalau misalnya lu nonton klip-klip di sosial media, terus lihat komennya, gila, gue pulang kerja, pulang sekolah, gue pengen seneng-seneng, malah main ML gitu. Karena hari-hari dia isinya kena mental. Iya, kena mental semua. Dan itu juga gak melakukan apa-apa buat performa lu nanti di gamenya gitu, kalau ketika nge-tilt. Karena ya kayak gue tadi, udah lulus 3 kali, gue main ke-5, main ke-6, malah jelek-jelek juga gitu, karena udah terlanjur nge-tilt. Ini cukup unik sebenarnya di game, di video game, karena kalau misalkan olahraga tradisional kan gak ada tuh yang nge-tilt gitu. Mungkin marah iya, dan dampaknya sama, cuma pace-nya kan cukup lebih cepat kalau olahraga biasa, karena panjang itu terus. Sedangkan kalau turnamen-turnamen e-sports ada beberapa round kan, satu match itu ada best of 3, best of 5, dan di rest period-nya juga ada banyak gitu. Jadi ya ke bawah terus tuh. Kalau misalkan udah nge-tilt di awal, bisa jadi ke bawah terus. Ke bawah ke next game. Gue mau balik lagi ke yang tadi ya. Survei yang tadi itu berarti ngaitin antara tilted, sering nge-tilted sama kesehatan mental. Nah, itu ngebahas juga nggak sih soal si tilted ini sama performa menurun tadi? Itu ada lagi yang ngebahas benar. Maksudnya beda lagi sebenarnya papernya. Cuma itu kan kalau ngebahas tilt itu ada yang menemukan memang emosi negatif sebenarnya. Jadi ini papernya sih lebih ke emosi secara umum. Cuma kan tilt itu frustrasi, marah, itu kan emosi yang cenderung negatif sebenarnya. Nah, di penelitian itu mereka menemukan bahwa ya emosi positif kayak antusias, kayak excited, gue bantai-bantai nih. Nah, itu tuh sebenarnya korelasinya positif. Jadi artinya kalau lo punya itu, ketika bermain dengan emosi positif, lo tuh performa lo bisa naik sebenarnya. Nah, tapi kalau performa negatif, sebenarnya ini yang mereka nggak menemukan hasil yang konklusif gitu. Jadi situasional sebenarnya ketika negatif. Tapi memang kalau di psikologi sendiri ada yang namanya Yerkes-Dodson Law. Poin utamanya dari teori itu sebenarnya bahwa ada titik optimal di mana kita merasakan stres. Kebayang nggak maksudnya? Contoh gimana maksudnya? Jadi
pada titik tertentu, ketika kita stres, titik tertentu itu justru performa kita optimal. Waktu kita stres? Di level tertentu. Cuma ketika kita lebih dari itu, mulai menurun tuh performanya karena stres sendiri gitu. Jadi kebayang gue maksudnya. Itu background bahwa kalau emosi negatif sebenarnya nggak selamanya buruk gitu. Cuma in the case of tilt, itu karena emosinya lama, gradual, dan merusak konsentrasi itu akumulatif juga ya? Jadinya sebenarnya bisa lebih negatif. Mungkin kalau misalnya kita sambungin ke Yerkes Dodson Law itu itu mungkin kalau tilted tuh udah di atas, udah lewat lagi ya. Udah lewat lagi, makanya jadinya mungkin nurunin performa juga. Itu oke. Jadi secara nggak langsung sebenarnya we can say, ini belum ada penelitiannya, mungkin kalau misalnya ada penelitiannya bisa di-share ya. Secara nggak langsung, lu tilted menghasilkan emosi negatif. Sedangkan emosi negatif bisa jadi salah satu pengaruh penurunan performance. Betul. Walaupun sebenarnya di titik tertentu itu tetap lu harus punya. Nggak bisa juga berarti terlalu euforia ya? Iya benar, karena ada masanya kita butuh stresor supaya kita optimal gitu. Jadi sebenarnya ada yang menarik lagi dari penemuan itu juga soal tilt. Ternyata ada perbedaan persepsi terkait bisa diubah atau enggak tilt itu. Karena kan gradual panjang. Persepsi tilt bisa dirubah atau enggaknya itu sangat mempengaruhi bagaimana orang yang kena tilt itu akan menghadapinya gitu, akan coping dengan dia. Jadi biasanya kalau orang yang merasa dari penelitiannya itu dihubungkan kan, kayak seberapa menurut lo seberapa bisa diubah tilt itu, perasaan yang lo rasakan di game. Kalau dia merasa itu bisa diubah, dia bisa mengubahnya, itu tuh copingnya akan lebih positif gitu. Jadi coping positif misalkan dia kayak lu self-talk gitu, kayak nggak ini cuma game lah, santai lah, ini cuma game. Yang semacam kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan yang nggak bisa dirubah, dia bilang, itu dia akan lebih toksik jadinya. Toksik, nyalahin tim, blaming, teriak-teriak, toksik di chat gitu, yang kayak gitu. Menurut gue perlu dijadikan persepsi juga kali ya, kita sebagai gamer, kita sebagai player, kalau emosi tilt itu tuh bisa loh kita kendaliin. Itu tuh di game, entah itu di in-game atau bahkan sebelum game, itu mungkin kita bisa persepsikan sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan gitu. Gue setuju. Fun fact ya. Mungkin lo gak tahu kalau di Dota. Menurut gue, peak levelnya tilted itu bukan ketika lo AFK, bukan ketika lo ketik GG atau apa gitu ya. Tapi kalau di Dota, gue kemarin sering banget lihat di reels gue. Di Dota itu item di inventory lo bisa lo taruh, bisa lo drop. Bisa di drop. Jadi clickable unit. Itu terus tiltednya lo orang nih misalkan kayak tadi wave-nya, creep-nya diambil support padahal dia lagi farming. Itu dia ngejatohin itemnya dia, ngedrop, habis itu di-hit sama dia. Itemnya hilang. Itu hilang permanen. Oh my god. Hancur lah. Jadi harus dibeli lagi gitu. Harus beli lagi dan nggak balik ke lu duitnya. Oh my god. Menurut gue peak tilted moment tuh itu sih di Dota ya. Lo ngedrop item lu semua, udah lu bukan habisin. Jual lagi itu ya. Udah bukan jual. Kenapa? Karena dia masih main abis itu. Bukan AFK, bukan apa. Abis itu masih main, tapi kan nyusahin. Feeding kan, karena iya, item. Benar. Itu respons paling ini sih kalau yang ngomongin tilt in game, itu respons paling soalnya itu jadi bikin gitu tilt ya. Temen yang harusnya nggak tilt iya, juga anjir. Pengaruh gitu ya jadinya. Iya. Karena bener. Tadinya mungkin kalau misalkan AFK atau apa, kalau di Dota lo AFK 5 menit tapi kita masih ngelanjutin, itu tuh goldnya si orang yang AFK atau unbanned dia bilangnya, itu nanti sebar, didistribusiin. Gitu. Playernya nggak, pemainnya tuh hilang gitu, hero-nya tuh hilang. Ada. Cuma si hero-nya ada, tapi gue lupa itemnya masih hilang apa enggak. Tapi si gold-nya itu nanti dia nggak nambah, didistribusiin ke timnya. Jadi kasarnya lu tetap dapat benefit. Tapi kan kalau misalkan kayak tadi, lu masih main, item lu nggak ada, lu feeding buat lawan lu tambah jago, temen lu makin kesusahan. Oh iya sih, iya. Bete ya lu kalau justru jadinya chain reaction tuh. Jadi lu nge-tilt sendiri, terus yang lain ikutan nge-tilt, jadi kalah juga, nggak ada yang untung. Yang untung musuhnya doang nggak sih? Iya, makanya jadi yang lainnya juga harusnya mungkin ya udah kalau di AFK mungkin masih ada kesempatan menang. Ini makin gede lah, makin kecil lagi kesempatan. Makin kecil lagi. GG lah itu ya. GG. Pertanyaan gue sebenarnya lebih ke praktikal sini, mungkin teman-teman juga pasti bertanya ya. Lu strict, lu udah dapet temen mainnya nggak jelas gitu ya, mainnya seenaknya sendiri, tapi lu sebenarnya kan pengen menang. Nah, gimana sih caranya sebenarnya kita nih sebagai
player juga gitu ya, bisa ngatasin tilt itu. Sehingga kita juga bisa yang ngasih performa maksimal kita. Karena kan tadi lo bilang, kalau misalkan tilted, emosi negatif, secara nggak langsung performa kemungkinan turun. Maksudnya mungkin sebelum praktisnya itu, gue mau memperjelas dulu terkait prosesnya tuh kayak gimana. Kalau menurut penelitian yang gue baca itu, pertama, dari tilt itu trigger kan. Jadi, lu ngelihat sesuatu yang dilakukan temen lu ngelihat performa lu kalah one on one, lu kalah laning, itu jadi trigger tuh. Dari trigger ini muncul emosi negatif, frustrasi dari tadi, frustrasi, marah, kesel. Nah, di lama-lama ini menjadi makin besar gitu. Emosinya makin menumpuk dan mengganggu fokus. Awalnya dari situ dulu, dari pikiran. Secara kognitif, pikiran lu kemana-mana, udah nggak jelas, pikiran lu udah nggak di gamenya. Terus baru mulai masuk ke perilaku, entah itu lu nge-troll, nge-feed, marah-marah, ngelempar handphone, nonjok monitor, gitu. Mungkin kan ada. Nah, dari itu perlu kita tuh bisa coba dari satu-satu dari situ. Maksudnya dari masing-masingnya. Sebenarnya kalau cara yang udah teruji gitu ya, untuk tilt itu sendiri, belum banyak penelitiannya. Karena penelitian psikologi di e-sport itu memang umurnya cenderung masih muda dibandingkan masa yang lain. Jadi, gue ngambil beberapa praktik yang sering digunain dari olahraga lain. Olahraga lain, traditional sports ya? Traditional sport. Tadi yang pertama, tapi kita perlu tahu dulu triggernya, ya kan? Triggernya. Jadi sebenarnya kita bisa hadapi tilt itu dari 3 bahkan. Sebelum main, saat main, dan sesudah main. Jadi kalau misalkan dari sebelum nih, pertama, kita harus punya mindset-nya dulu gitu. Mindset dalam game, gue akan main, gue akan enjoy gitu. Gue akan main, gue akan enjoy. Jadi mindset positif, emosi positifnya tuh kebangun dulu gitu. Jadinya, kalaupun ada emosi negatif, kita udah punya nih emosi positif dulu untuk menghindari itu. Itu yang pertama, itu kalau sebelum. Terus, ketika main, kita identifikasi dulu nih triggernya. Nih gue nge-tilt nih, kayak gue mau nge-tilt nih. Tanya sama diri sendiri gitu. Gue kesel tapi jangan sampai nge-tilt gitu. Gue kesel nih, gue udah mulai nge-tilt belum ya? Udah nge-tilt belum ya? Nah itu jadi kita lebih sadar sebenarnya, lebih aware dengan emosi kita. Dari situ baru salah satu praktis yang sebenarnya ini banyak banget yang nge-share gitu ya, banyak banget yang merekomendasikan itu napas dengan dalam. Biasanya tuh yang paling populer itu ada namanya box breathing. Box breathing. Jadi bentuk kotak. Jadi 4 detik. Jadi kotaknya itu, sisi di kotak tuh sebenarnya waktu dalam detik proses pernapasan kita. Jadi 4 detik pertama tarik, 4 detik tahan, 4 detik buang, 4 detik tahan lagi. Jadi habis tahan itu kita buang gitu. Itu tuh sebenarnya apa gunanya? Jadi fungsinya kan kalau kita, ini agak teoritis sedikit soal terkait emosi soalnya. Kalau terkait emosi itu kan kita ada reaksi biasanya kan. Contoh paling gampang takut. Kalau kita takut kan deg-degan. Dengan kita bernapas yang pelan itu tadi, box breathing itu, sebenarnya detak jantung kita tuh, jadi tubuh kita tuh perlambat detak jantungnya itu justru. Supaya lebih rileks sebenarnya. Itu sih salah satu yang praktikal bisa membantu ngelawan si emosi kita gitu ya, respon dari emosi kita. Betul. Lu pribadi kalau dari frustrasi gitu biasanya tuh apa sih yang paling lu sering lakuin? Bentar. Tadi kan ada 3 before, during, sama after. Itu yang box tadi after berarti ya? Kalau yang box tuh during. Box. Jadi ketika kita stres nih, napas dulu. Sebenarnya ada lagi ketika during the game sendiri, ada yang namanya cognitive reframing. Ya, jadi cognitive reframing itu salah satu metode untuk regulasi emosi sebenarnya. Cognitive reframing itu apa sih? Jadi cognitive reframing itu lo mengartikan situasi dengan perspektif lain gitu. Misalkan lo kalah by one, misalkan. Itu membuat lo kesel kan? Pertama lo napas dulu, terus lo pikirin, gak apa-apa gue kalah, yang penting tim gue menang. Jadi, kekalahan by one lo itu akan lebih mudah lo terimanya gitu. Nggak akan menimbulkan emosi yang negatif lagi. Gitu. Selalu lihat sisi baiknya. Nah, gitu ya? Itu. Gak apa-apa, rom gue saber, yang penting gue jago. Itu sebenarnya mindset-nya. Kalau yang sesudah, sebenarnya ada namanya tuh ya reset gitu. Kalau ketika sesudah main, ketika lo tilt, lo perlu nge-reset dulu. Balik lagi sebenarnya tekniknya sama, bisa menggunakan breathing tadi, bisa menggunakan reframing tadi, tapi itu dilakukannya setelah game tuh. Jadi pause. Kalau emosinya sudah terlalu besar, udah terlalu tilt tuh udah lepas dulu deh, cari tempat lain gitu, entah jalan, entah main game lain.
Itu tuh supaya badan lu juga bisa reset sebenarnya. Ibaratnya kalau di komputer tuh nge-clear RAM lah. Clear RAM. Ya. Atau mungkin sebenarnya bisa juga ini nggak sih? Kayak ngelakuin kebiasaan-kebiasaan lo. Ya misalnya kalau lo ngerokok ya. Misalnya kalau ngerokok ya ngerokok dulu. Gitu kan. Ngosokin pikiran. Atau misalkan minum kopi. Udah minum kopi dulu. Gitu. Atau makan permen ya makan permen dulu. Gitu. Atau apalah hal-hal kecil. Atau mungkin habit-habit yang bisa nenangin diri lo juga. Gitu. Jadi lo bisa fokus lagi nih untuk ke next game-nya. Gitu. Ya. Oh tapi menarik sih. Salah satu yang menarik. Jadi gue ngelihat penelitian survei. Jadi ngeliat bagaimana sih sebenarnya pemain-pemain e-sports itu meregulasi emosinya gitu kan. Dia itu pakai teorinya tuh sebenarnya dari teori regulasi emosi di psikologi olahraga. Ternyata ada yang sama tuh. Maksudnya tadi secara badannya ditenangin, secara kognitif pikirannya diganti, itu kan sama. Tapi ada yang unik sebenarnya di e-sport, yaitu social interaction. Jadi social support sebenarnya. Kalau di penelitian itu tuh dia nemuinnya masuk Discord. Salah satu contohnya ya, kayak masuk Discord ke teman-teman rame-rame, gua abis kalah nih, lose streak nih, ini dong ya. Jadi kayak social interaction itu sesuatu yang unik, baru ditemukan unik di e-sport sebagai regulasi emosinya justru. Oke, ini berarti konteksnya casual ya? Iya, casual. Bukan di pertandingan pro kan? Gue relate banget sih kalau soal social interaction ya. Kan kalau zaman sana tuh, lo kalau nongkrong sama teman-teman lo, ngafe atau di warung kopi atau di mana, lo pasti ada yang main ML kan? Ada banget. Kalau udah kalah, udah lose streak, udah tilted, nah berarti lo udah tutup dulu HP, kita ngobrol dulu aja. Biasanya kalau udah sama HP, kalah terus. Iya, udah ini, udah kalah ya. Oh, itu real banget sih. Maksudnya gue setuju banget ada social interaction karena kalau lo main game di HP, lo main game di PC, itu tuh fokus lo kan ke layar itu terus kan. Lo ya kasarnya pikiran lo masuk tuh ke dalam game itu. Lo udah nggak tahu apa yang terjadi di sekitar lo. Iya, betul. Lo harus narik diri lo dulu dari dunia itu biar lo kalau bahasa lo tadi itu kan field game lo kan. Lo main di situ. Ya lo keluar dulu lah, keluar lapangan kasarnya. Nyari udara segar, ketemu temen, ngobrol, napak dulu di tanah. Lu udah lebih tenang, lu udah lebih positif, baru lu main lagi gitu, nggak apa-apa. Di keseharian pun kita juga ngerasain banget tuh, temen lagi nongkrong, udah kalah, ngobrol dulu, udah lebih enaknya mau main lagi, main gas. Dan tapi sebenarnya yang kita omongin tadi, yang gue omongin tadi, itu tuh nggak cuma di game doang, nggak cuma di olahraga doang gitu. Iya. Kayak itu kan ngomongin emosi kan. Emosi kan terjadi di setiap aspek dari kehidupan kita lah. Iya. Jadi itu tuh bahkan prakteknya bisa lu gunain ketika memang lu lagi dikendaliin emosi gitu. Kayak misalkan, contoh lu lagi nyetir di jalan, terus tiba-tiba disalip tuh motor nggak tahu motor atau mobil yang ngaco lah. Itu kan sering terjadi di kita kan. Iya. Itu kan sama mirip lah kayak teman-teman yang tadi lu bilang ngambilin farming salah gitu kan. Itu kan bisa banget itu terjadi gitu. Ketika kita aware dengan itu, bahwa kita trigger gitu ya, maksudnya kita ada triggernya, situasi yang men-trigger emosi kita untuk marah, itu kita bisa mulai tuh biasain kayak napas dulu, terus kayak, oh mungkin dia buru-buru mau ke toilet gitu kan. Dengan itu tuh kita jadi nggak mengeluarkan perilaku yang ngetrol gitu, nggak jadi feeding gitu ketika nyetir gitu, ketika presentasi, ketika kerja, ketika sekolah. Ketika kita emosi, kita bisa lebih terkontrol gitu ya, kita nggak ngetrol. Tapi lo bawa nyetir, gue sering banget lagi tilted. Lagi nyetir, lo sering nggak di tol, lo bawa mobil di tol, ada yang berasa paling kenceng lo, gitu ya. Di belakang lo ngasih lampu, iya, gitu kan. Gue kesel banget, gue sering banget. Ya udah gue kasih. Abis itu gue gas lagi. Mampus lo nggak bisa nyusul kan. Nah itu sebenarnya menurut gue masih agak lumayan safe lah, behavior yang nggak toxic lah. Safe sampai gue nggak kebut-kebutan ya. Iya. Kalau gue biasanya kalau kayak gitu, gue kasih cahaya-cahaya juga gue balas lah. Dibalas. Lo di belakangnya. Cuma ya gitu, gue udah mulai ngurangin lah. Ya, karena kan daripada jadi masalah ke depannya, terus bahaya juga apalagi di jalan. Ya emang lebih baik. Oh ya udah, gue anggap aja, gue selalu mengingatkan, oh mungkin dia pengen toilet gitu, kebelet gitu kan, daripada di celana gitu kan. Oke. Ya, tapi kan balik lagi ya ke pernyataan di awal. Berarti kan sebenarnya tilted ini
efek ke performance, itu tuh secara nggak langsung tuh ngaruh ya, ngaruh banget. Apalagi jadinya bukan cuma performance, tapi ke enjoyment lo main game. Yang harusnya itu jadi core. Lo main game, lo pasti pengen seneng-seneng lah. Kalau misalnya lo nggak seneng, ngapain lo main game? Pada akhirnya kan itu. Salah satu tips yang tadi lo bilang, itu ya tadi ada 3 fase ya tadi ya. 3 fase. Sebelum, selama main game, sama sesudah main game. Apa yang harus dilakuin tadi ada, kalau sebelum tadi lo nge-suggest, ngasih positif ini ya. Mindset dulu. Jadi lo, oh ya gue mau main game, gue di sini mau senang-senang, atau kalau lo mau tanding, gue di sini pengen menang, gue di sini mau happy-happy sama temen gue dan seterusnya. Selama game lo bisa, lo kasih pause sedetik gitu ya. Kalau misalnya lo udah mau tilted, lo kasih pause dulu sedetik. Ini sebenarnya gue udah ngaco apa belum nih, gitu ya. Gue udah kemakan emosi atau belum. Kalau misalkan udah, artinya gue harus ngobrol sama temen gue di situ, ingetin gue dong kalau misalnya gue blunder atau apa. Yang terakhir lo reset dengan habit-habit lo, dengan cara-cara lo untuk bisa kontrol regulasi emosi lagi. Mungkin kayak tadi bisa ngopi, bisa makan permen atau apalah, terserah lo, caranya beda-beda. Habis itu baru lo masuk lagi ke in-game. Satu lagi. Apa tuh? Sebisa mungkin hindari main solo rank. Ya itu penyebab tilt yang paling besar. Ya, lo cari teman yang minimal sama lah kayak lo skillnya gitu ya. Kalau lo nyari teman yang nggak bisa main, itu malah parah. Lo udah partian mulu, tapi partian lo bikin stres. biasa ngetilt temen ngaco dari chance, sekarang dengan sengaja. Pasti. Iya, cari teman yang paling nggak setara sama lo, jadi lo bisa lebih pasti mainnya sama siapa. Tahu juga habit-habit lo ngapain ya. Dan bisa enjoy juga jadi. Bisa enjoy jadi bareng teman-teman lo. Kalau gitu thank you buat teman-teman yang udah nonton di sini. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Jangan lupa pantau terus sosmed kita di Instagram @mainmeta.id. Di YouTube juga mainmeta.id, di TikTok itu juga mainmeta.id. Oke. Thank you, sampai jumpa di next episode. Bye bye. Be the meta. Oh enggak. Anjay, be the meta. Bye bye. Ya nanti aja. Kaget lu.